guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai segmenting, targeting, and positioning. Jadi, apa sih perbedaan dari segmenting, targeting, and positioning? Nah, segmenting adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengelompokkan individu-individu yang awalnya heterogeni menjadi homogen. Proses segmentasi sendiri biasanya menghasilkan beberapa kelompok yang masing-masing memiliki karakteristik yang sejenis. Untuk targeting sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dituju oleh suatu perusahaan. Nah, sedangkan untuk positioning sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu yang akan diingat oleh konsumen. Nah, positioning sendiri ini berkaitan erat dengan branding atau merek. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang segmenting. Kita akan membahas satu persatu. Jadi di sini ada definisi tentang segmenting yang saya bahas tadi merupakan suatu kegiatan membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Nah, kenapa sih harus dilakukan segmenting atau segmentasi pasar? Jadi, tujuan dilakukannya segmenting atau segmentasi pasar menjadi langkah penting agar kita dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya dengan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas adalah mengenai pendekatan segmentasi pasar. Jadi, pendekatan segmentasi pasar itu yang dilakukan ada 4. Yang pertama adalah secara demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku. Untuk demografi sendiri, yaitu mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan juga status perkawinan. Nah, untuk geografi sendiri itu biasanya segmentingnya itu mendasarkan pada suatu negara, wilayah, kota, ataupun lingkungan tertentu. Dan untuk psikografis itu biasanya menganut pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup pelanggan atau konsumen. Sedangkan untuk perilaku, yaitu bagaimana sih cara pelanggan itu menggunakan suatu produk, loyalitas akan produk itu tuh kayak gimana, dan manfaat yang mereka cari itu apa dari produk yang mereka beli. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dari segmentasi pasar. Jadi, apa sih tujuan dari segmentasi pasar? Yang pertama yaitu mengenali kompetitor bisnis. Dan yang kedua adalah bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Sedangkan yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai 3 hal tersebut. Yang pertama yaitu mengenali kompetitor bisnis. Jadi kita itu harus tahu siapa sih dan berapa banyak kompetitor yang ada dalam suatu bisnis yang akan kita geluti. Kita dapat mempelajari, mencontoh, atau melihat taktik pemasaran dalam menarik minat pelanggan. Nah, yang kedua yaitu mengenai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Akan lebih mudah memahami dan mempelajari setiap strategi pemasaran yang telah dilakukan sehingga dapat membuat bisnis planning yang baik dan cerdas. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dengan adanya pengetahuan akan target konsumen, proses marketing suatu bisnis akan lebih terarah dan mulai dari promosi, produksi, sampai dengan distribusi dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai targeting. Jadi, untuk targeting sendiri merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang akan kita tawarkan. Jadi, siapa sih target yang akan kita tuju untuk membeli produk yang kita buat itu? Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari dari targeting itu sendiri? Yang pertama yaitu untuk mengoptimalisasikan strategi bisnis. Yang kedua, untuk kampanye yang lebih personalized, artinya itu lebih
di mana sih orang yang akan kita tuju itu. Jadi tidak secara umum namun secara khusus. Dan yang ketiga yaitu memudahkan proses distribusi suatu produk. Kemudian yang akan kita bahas yaitu mengenai about positioning. Jadi, positioning merupakan suatu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya positioning itu mengacu pada kegiatan branding. Nah, berikut ini sudah saya rangkumkan, yaitu positioning itu meliputi branding, desain kemasan, harga, komunikasi pemasaran. Nah, untuk keempat bagian dari positioning tersebut merupakan hal yang penting, yang mana branding itu akan menjadi sesuatu yang akan dikenang oleh pembeli. Jadi, sebuah produk yang akan diingat di benak konsumen. Seperti itu adalah tujuan dari positioning. Nah, di sini juga saya terangkan manfaat dari positioning sendiri. Yang pertama yaitu membantu perusahaan atau pengiklan menyampaikan manfaat dan kelebihan suatu produk kepada konsumen. Nah, yang kedua yaitu memudahkan konsumen untuk mengenali dan memilih produk. Serta yang ketiga adalah mengkomunikasikan identitas atau brand personality atau jiwa suatu merek. Jadi suatu merek atau brand yang kita ciptakan itu seperti yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu harus mempunyai value and call to action. Jadi suatu produk yang kita ciptakan itu bisa mudah diingat di benak konsumen. Kemudian apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi segmenting, targeting, and positioning? Jadi yang pertama yaitu segmenting, targeting, and positioning memberikan fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target advertising. Yang kedua dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Serta yang ketiga yaitu meningkatkan posisi perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif. Yang tadi merupakan pembahasan mengenai segmenting, targeting, and positioning. Apabila terdapat salah kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video-video seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.